sudah datang dan bergabung, baik secara langsung maupun online di acara Soft Launching Smart Manufacturing Hub Jababeka, The Quantum Leap for Industry 4.0. Perkenalkan, saya Catherine, selaku MC pada hari ini, yang akan membantu Bapak dan Ibu semua di acara hari ini. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan menyimak bersama bagaimana respon Jababeka dalam menghadapi perkembangan industri 4.0 di tanah air. Hari ini akan kita saksikan bersama produk inovatif dari Jababeka Industrial Estate yang akan menjadi benchmark dan terobosan terbaru dalam pengembangan industri di Indonesia. Sebelum saya lanjutkan acara hari ini, saya hendak mengucapkan selamat datang kepada Director of PT Jababeka Tbk, Bapak Hianto Wihadi. General Manager Jababeka Industrial Estate, Bapak Rudi Subrata. Head of Project Development Jababeka, Bapak Romel Sitohang. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung dengan kita di acara Soft Launching Smart Manufacturing Hub Jababeka. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada tamu-tamu VIP yang telah bergabung di acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bagi pemirsa yang menyaksikan secara online, pastikan Anda terus bergabung hingga akhir acara ini karena ada door prize menarik yang akan kami undi secara acak dan akan kita umumkan pemenangnya di akhir acara ini. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, saya undang Director of PT Jababeka Tbk, Bapak Hianto Wihadi, untuk memberikan opening speech pada pagi hari ini. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili PT Jababeka mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Demikian juga pemirsa yang mengikuti online acara soft launching produk baru kami. Ya. Perlu kami sampaikan di sini, Jababeka sudah berumur lebih daripada 30 tahun. Ya. Kami berusaha mengikuti perkembangan dan kebutuhan daripada perusahaan-perusahaan tenant-tenant yang ada di Jababeka, khususnya di dalam perkembangan industri 4.0. Ya. Pada kesempatan hari ini kami memperkenalkan produk baru kami, Smart Manufacturing Hub 4.0, di mana kami berharap produk ini bisa memenuhi kebutuhan daripada Bapak Ibu semua. Ya. Di dalam nanti kami akan menjelaskan bagaimana kekuatan maupun benefit daripada produk yang ada, yang baru yang akan kami perkenalkan. Kami berharap pada acara ini bisa kita mendapatkan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, karena kami tahu ya pengalaman Bapak Ibu lebih dari kami, sehingga kami juga berharap ada masukan-masukan sehingga nantinya bisa menyempurnakan akan produk-produk kami. Demikian, kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyelenggaraan acara ini, dan kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih buat tim yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya acara ini dengan baik. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Hianto untuk opening speech-nya pada pagi hari ini. Tentunya kita semua semakin penasaran mengenai produk inovatif terbaru yang akan dipersembahkan oleh Jababeka Industrial Estate di tahun 2021 ini. Tanpa harus menunggu lama lagi, kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Kini, saya undang Bapak Rudi Subrata selaku General Manager Jababeka Industrial Estate untuk memberikan pemaparan pada pagi hari ini, yang nantinya akan diikuti oleh pemaparan dari Bapak Romel Sitohang untuk memaparkan video 360 Smart Manufacturing Hub. Kepada waktu dan tempatnya kami
Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu semua. Selamat bergabung di keluarga besar JABK Industrial Estate. Kami sangat berterima kasih sangat atas support dari bapak-bapak semua kepada tim kami JABK Industrial Estate atas acara pada hari ini soft launching produk baru kami yang namanya Smart Manufacturing Hub. Jadi kalau saya boleh mulai bapak-bapak semua, kenapa kami namakan The Quantum Leap? Quantum itu dalam bahasa fisika itu tak terbatas, Pak. Jadi kalau leap itu kan lompatan. Jadi kira-kira lompatan tak terbatas untuk menyambut era industri 4.0. Itu kenapa kami ambil tema itu, karena berdasarkan pengalaman kami selama ini bapak-bapak, kami melakukan webinar, ternyata industri 4.0 itu luar biasa bergerak cepat di masa pandemi ini. Jadi kebutuhan untuk implementasi industri 4.0 di industri-industri yang ada di JABK maupun di luar JABK itu luar biasa pesat. Jadi kami mengadop tema ini supaya kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi, Pak. Jadi sekarang itu di masa pandemi ini yang terutama itu ternyata kolaborasi bapak-bapak semua. Kita masing-masing dari line bisnis yang berbeda, itu kita sama-sama bisa berkolaborasi. Nah, saya mungkin boleh sharing sedikit bagaimana kita mapping, Pak. Waktu selama pandemi itu ada 3 line of bisnis yang terpetakan waktu pandemi. Pertama, line of bisnis yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pandemi. Misalnya pharmaceutical, food and beverage, consumer goods. Dan yang kedua adalah line of bisnis yang bertransformasi, Pak. Ini yang sangat menarik. Jadi kami itu sangat termotivasi oleh line of bisnis, bisnismen industrial itu yang bertransformasi. Jadi misalnya dulu spare part otomotif dia produksi ventilator. Ada yang dulu plastik, mungkin plastik packaging dia bikin face shield. Nah, yang ketiga line of bisnis yang postpone, Pak. Kenapa postpone? Postpone karena bukan mereka tidak mau bertransformasi, tapi memang sendirinya itu tidak bisa langsung berubah. Misalnya vendornya otomotif, jadi kan nggak mungkin mereka tiba-tiba berubah. Kan kalau otomotif tiba-tiba naik, mereka juga nggak bisa langsung berubah. Jadi ini sudah 3 line of business yang terpetakan selama pandemi. Yang menarik, Pak, itu yang saya tadi underline adalah yang line of business yang kedua, yang mau bertransformasi. Kami, Pak, di tim JABK Industrial Estate juga termotivasi, Pak, untuk bisa transformasi. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa saksikan kami begitu aktif sekali dalam webinar. Bapak-bapak bisa visit kami punya YouTube channel di JABK Industrial Estate YouTube channel. Mungkin sekarang udah hampir 35 episode. Kami bagaimana mengundang pelaku-pelaku bisnis dari berbagai line of bisnis, kita sharing, Pak, sama-sama. Bagaimana perubahan-perubahan terjadi gitu dari selama masa pandemi gitu. Luar biasa sekali perubahannya. Jadi ini kenapa akhirnya kami memberi nama The Quantum Leap for Industry 4.0. Oke, mungkin kita bisa sharing, Pak, update presentasi mengenai JABK sampai hari ini seperti yang Pak yang sampaikan sudah lebih 30 tahun. Jadi JABK ini kita memang satu lagi saya mau sampaikan, Pak. Kenapa kita mau launching yang namanya produk Smart Manufacturing Hub? Jadi Bapak-bapak pasti sudah familiar dengan produk yang terdahulu yang namanya Standard Factory Building, The Legend, Pak. Dari mulai kita JABK pertama kali berdiri, mungkin Bapak-bapak semua udah familiar Standard Factory Building. Nah, ini yang salah satu poin kita bertransformasi dari namanya SFB ke Smart Manufacturing Hub yang hari ini kita soft launching. Nanti, Pak, at the end-nya kita sudah tidak produksi lagi lah yang namanya SFB itu, karena sudah digantikan oleh Smart Manufacturing Hub yang sudah mengadop feature-feature di Industri 4.0. Oke, mungkin silakan bisa next presentasinya. Ya, ini mungkin Bapak-bapak Ibu sudah familiar bagaimana kami establish di tahun 1999 sampai hari tahun kemarin 2020 kita melalui berbagai macam gelombang, Pak.
dari mulai krisis 98, 2000 dan seterusnya sampai yang kemarin tahun lalu pandemi. Dan bagaimana kami berkembang luar biasa. Dan satu lagi Bapak-bapak, we are still in here. JBK still in here. Ini yang sebenarnya saya juga mau sama-sama sharing ke Bapak-bapak semua. Apapun yang terjadi, kita sudah tetap establish sampai hari ini. Walaupun di sisi pandemi, kita tetap berusaha Pak untuk dekat dengan kita punya customer. Kita melakukan banyak aktivitas seperti disinfektan gratis semua supaya kita tetap bisa dekat dengan customer kita. Oke, nextnya. Ya ini mungkin Bapak-bapak semua udah familiar, kita punya Melakukan Via, kita punya sekarang spesial ekonomi zone di Tanjung Lesung, Kendal Industrial Park, Borobudur Golf, Magelang, dan di Kendal. Ya ini mungkin Bapak-bapak semua bisa cukup familiar. Tadi Bapak Haris sharing sama saya dari Ancol Pak ke sini cuma 1 jam 5 menit Pak Haris begitu akurat di waktunya. Jadi memang ini perubahan-perubahan Pak yang kita sama-sama rasakan. Bagaimana dulu mungkin Bapak semua merasakan begitu macetnya ya tol kita, tapi sekarang Pak begitu lancar. Saya juga mau sharing Pak, mungkin the one and only ya tol di Jabodetabek sekarang ini yang tolnya di bawah, tol di atas, kirinya ada arti, kanannya high speed train. Mungkin the one and only loh Pak itu yang ada di kamera berapa? Ada dulu Pak atau Bapak senior. Di luar negeri kan jarang yang seperti itu, tapi ini salah satu bukti komitmen pemerintah Jawa Barat itu untuk mengembangkan industri sekarang. Nah, ini saya mau sharing Pak, bagaimana aksesibilitasnya kita tuh begitu dekat ya. Saya juga mau sharing Pak, bagaimana pemerintah Jawa Barat itu mencanangkan yang namanya segitiga rebana. Segitiga rebana itu adalah Patimban Ciport, Bendara Kertajati, dan Kota Bandung. Jadi impact-nya adalah seluas sampai ke Cikarang, sampai wilayah Jawa Barat sampai Bekasi, itu mereka sampai ke Subang ya, mereka berkomitmen untuk mengembangkan area ini. Itu Bapak-bapak semua. Nextnya mungkin oke, ini salah satu fasilitas kita ya, bagaimana kita yang bisa ceritakan. Nextnya ya Pak, ini kita punya award yang mungkin Bapak-bapak semua sudah kita sampaikan. Tapi yang paling penting Pak, yang ini Pak, ini adalah proper hijau. Bagaimana kita kawasan industri JBK. Saya sering sharing Pak sama teman-teman dari customer. Mungkin mudah Pak mendevelop kawasan industri, tapi tidak mudah Pak untuk memaintain, memberikan komitmen selama lebih dari 30 tahun Pak. Nah ini salah satu bukti kita ada proper hijau. Di proper hijau itu adalah salah satu penghargaan untuk kawasan industri yang sudah menerapkan benar-benar eco-friendly. Jadi mungkin Bapak-bapak semua sudah paham bagaimana kita punya 14 negative list sebenarnya Pak yang tidak boleh masuk ke kawasan industri JBK. Misalnya penambangan kulit, planting, theater. Itu hal-hal industri-industri yang tidak boleh masuk ke kawasan industri. Jadi tapi Pak, kita yakinlah bersama-sama bagaimana dengan kecanggihan sekarang teknologi treatment untuk yang tadi saya sampaikan itu mungkin sekarang bisa diadopt ya, karena sudah canggih. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Nextnya mungkin ya ini we are in here Pak, we are in here. This is proven Pak, bukannya cerita. Golf ini ya jangan yang itu Pak, itu kayak gitu. Jadi mungkin saya ini nggak paham nih, Pak Haris saya paham hall berapa. Ya, jadi ini yang kita sekarang ada di sini di JBK Golf and Country Club. Oke, nextnya. Nah Pak, jadi sebenarnya salah satu penunjang dari industri 4.0 adalah university atau manpower. Nah kami itu sudah siapkan Presiden University. Saya ingat Pak dulu waktu kita membangun JBK Industrial Estate itu kan itu sebuah magnet. Nah chairman kita itu pernah bilang sama kita harus membuat sebuah magnet yang baru. Apa itu? University. Nah terbukti Pak pada saat sekarang ini university itu salah satu yang diperlukan untuk menunjang implementasi dari industri 4.0. Karena di sini kita sudah siapkan mahasiswa yang sudah siap pakai. Salah satunya ini Pak Catherine.
dia graduate dari Presiden University. Dan tim kita dari Presiden TV juga sebagian dari Presiden University, gitu Pak. Nah, Presiden University ini berkolaborasi dengan JBK Infrastruktur membuat yang namanya Fab Lab Pak, Fabrication Lab. Nah ini Pak Roy dan Pak Kemal dari Mada sudah visit ke Fab Lab. Bagaimana luar biasanya Fab Lab itu Pak. Jadi Fab Lab itu adalah satu embrio training center untuk mempersiapkan tenaga-tenaga pekerja menyambut industri 4.0 gitu Pak. Oke, nextnya. Oke, ini penunjang kita Pak, sekolah-sekolah dari mulai STK, SD, SMP, SMA semua sudah ada di JBK. Nextnya. Oke, ini hospital. Nextnya. Oke, ini fasilitas umum. Saya sebenarnya mau sharing juga Pak. Dulu pernah teman saya juga visit, dia sangat pengalaman di data center. Dia visit JBK. JBK itu ternyata sebuah kawasan yang paling siap Pak untuk implementasi data center. Kenapa? Jadi kalau Bapak mungkin paham, data center itu waktu dia shutdown, semua stakeholdernya itu perlu diamankan quote-unquote. Nah kita punya JBK Go Pak, dan kita punya hotel yang bisa mengamankan stakeholder itu. Udah, nggak usah ngurusin shutdown-nya atau blackout-nya data center, you main go aja gitu. Jadi itu mereka sudah survei. Jadi pentingnya semua fasilitas yang ada di JBK. Kalau GOR ini kita sudah sama paham bagaimana GOR ini pernah dimanfaatkan ya untuk waktu kita ada acara oleh apa? Asian Games Pak ya, oke Pak, sorry. Oke. Nextnya, ya ini yang saya sampaikan hotel semua di JBK. Nextnya, nah Pak mungkin yang paling baru adalah Living Plaza, salah satu support kita untuk di komersial juga Hollywood Junction Pak. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu posisinya Hollywood Junction. Hollywood Junction itu posisinya antara kantor kita dan Malang Mall Golf ini Pak. Jadi sana tuh sudah ada beberapa fasilitas food ya, untuk food court ya, untuk karyawan maupun kita makan siang, lunch, berarti saat dan macam-macam Pak. Oke, nah ini yang bawah adalah Plaza Indonesia JBK Mayfair Pak, ya kita bekerjasama dengan Plaza Indonesia yang posisinya nggak jauh dari JBK Golf. Ini masih under construction Pak. Oke, nextnya. Jadi yang tadi saya sampaikan bagaimana semua fasilitas, mungkin yang paling baru adalah tol Jor 2 ya Pak ya, yang dari Cibubur sampai ke Priok lewat Muara Gembong, tol Jor 2. Oke, nextnya. Jadi kami memetakan Pak talent yang ada di JBK itu infografis seperti ini lah kira-kira. Jadi emang dari 2000 channel itu kami memetakan seperti ini infografiknya dari berbagai macam negara ya. Oke, nextnya. Nah ini fasilitas yang sangat penting buat kita di industri JBK. Tapi yang saya mau poin adalah Scan Dryport Pak. Scan Dryport ini mempunyai fasilitas untuk ekspor impor. Jadi mereka memanfaatkan rewel ini untuk aktivitas ekspor impor dari sekarang ke Tanjung Priok sampai sekarang ke Surabaya sampai ke Indonesia Timur. Sekarang kan posisinya masih double track Pak. Double track itu artinya kalau ada berpas-pasan container train dengan passenger train, container train harus stop dulu. Diutamakan yang passenger train. Nah diharapkan dengan proyek yang double track yang sekarang sudah sampai sekitar Bekasi Barat itu, ini bisa akan lebih mempermudah, dan diharapkan Scan Dryport ini bisa mempermudah ekspor impor kita untuk ke luar maupun ke dalam negeri. Besi Power saya dulu 10 tahun Pak di sana, info aja. Oke, nextnya. Ini kita pengelolaan air bersih sama air limbah ya, bisa sampaikan bagaimana kita sudah mendapatkan penghargaan Popper Hijau. Mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah merasakan pengelolaan air bersih kita. Nextnya. Ini sekarang Dryport Pak, ini sudah semua sudah established Pak. Ini tes seperti di sini. Mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau survei langsung bisa menghubungi tim kami, bisa langsung visit ke sekarang Dryport. Oke, nextnya.
Iya, saya tanya tadi Pak, bagaimana kita punya tol, sebelah kiri LRT, elevated toll road, buatnya tol, ada high speed train. Oke, nextnya. Kita punya, oh ya, terus. Oke, kita punya 4 akses Pak. Mungkin saya ataukan lagi bagaimana kita punya 4 akses dari KM 29, KM 31, KM 34,7 dan KM 37. Oke. Nah, ini Pak yang hari ini kita launching, kita soft launching. Kenapa saya sebutnya soft launching Pak? Kita sebutnya soft launching karena jujur Pak, hari ini cuma 4. Jadi memang cuma 4, tapi ini saya sudah sampaikan, kita sharing bagaimana sebenarnya adalah cikal bakal Pak. Kalau saya sharing sama teman-teman, ini gula-gula Pak. Kita akan launching produk ini Pak bersama-sama dengan area kami yang baru di JBK Phase 9 seluas 4 hektar Pak. Jadi kami berharap dengan soft launching pada hari ini kita bisa merasakan, bisa melihat perubahan yang terjadi hari ini ke era yang lebih luar biasa di JBK Industrial Estate. Jadi kami itu akan menempatkan positioning kami itu sebagai tetap the best industrial estate dengan launchingnya hari ini. Oke, silakan di nextnya. Nah, produk ini Pak, kita punya mimpi adalah bisa mengadopsi semua feature-feature yang ada di sini. Jadi kita sudah mengimplementasikan solar panel, automatic gate, CCTV, ya. Dan kami punya mimpi Pak, itu kita sudah bicara dengan tim kami untuk menempatkan EV charger di sini Pak. Electrical vehicle charger. Karena mungkin bapak-bapak semua sudah merasakan bagaimana perubahan terjadi saat ini akibat pandemi. Yang mungkin sebelum pandemi kita melihat, wah nggak mungkin lah itu masih lama yang namanya electrical vehicle. Ternyata Pak, mungkin bapak-bapak semua hari ini sudah ada yang punya sudah melihat perjalanan electrical vehicle, baik motor maupun mobil dari Hyundai maupun Tesla. Nah, apakah ini akan lama? Saya yakin tidak lama lagi Pak. Dan kami menempatkan ide ini yang pertama bahwa JBK itu mempunyai produk smart manufacturing hub yang sudah mempunyai feature electrical vehicle charger. Nah, ini kecilannya Pak. Besarannya nanti JBK 9 kami akan develop Pak pump station untuk electrical vehicle charger. Jadi diharapkan di kawasan industri yang baru itu JBK 9 itu sebenarnya kami boleh launching, boleh saya sounding sedikit Pak. Bagaimana kami akan melaunching ini kan bocorannya Pak. Kita sini aja. Bahwa kami akan melaunching yang namanya kawasan industri halal, kawasan industri biotech dan high tech industrial park di JBK 9. Jadi itu yang akan cikal bakal. Ini adalah embryo-nya Pak. Embryo yang akan kami implementasikan di JBK 9. Jadi ini fitur-fiturnya kita sudah siap untuk menyambut yang namanya IoT, Internet of Things, AI, Artificial Intelligence. Jadi nanti diharapkan produk ini nanti, kalau saya sering sama Pak Yanto kasih ilustrasi, investor bawa koper Pak. Bawa koper masuk ke sini tinggal, kan gini Pak, saya sering sekarang Pak, pasti investor itu nggak dulu, oh saya mau invest sekian puluh hektar, enggak Pak. Sekarang semuanya saya sudah pelajari, kita sudah pelajari bagaimana mereka sudah menerapkan efisiensi cost efisiensi sehingga semuanya serba compact Pak. Dan yang pasti saya yakin investor luar bukan menggunakan yang tidak terlalu besar. Kenapa? Sudah automation, sudah robotik Pak. Nah itu yang kami akan coba terapkan produk ini, dan kita juga sepakat di internal kita untuk meningkatkan infrastruktur kita baik dari fiber optik maupun untuk electrical powernya. Ini kira-kira Pak. Nah ini nanti mungkin akan dijelaskan keunggulannya Pak. Saya sampai di electrical vehicle tadi sendiri. Nanti ini kan dijelaskan secara lebih detail oleh saya punya the man behind the sign Pak Romel, arsitek kita. Jadi Pak Romel yang desain ini Pak produk ini sehingga seperti sekarang ini. Jadi bagaimana keunggulannya secara arsitek itu Pak Romel akan
jelaskan. Jadi Bapak Ibu, saya rasa hari ini kita boleh kita quote-unquote klaim Pak Yano sebagai kick off dari JBK Industrial Estate Quantum Leap for Industry 4.0. Oke, terima kasih. Oke, silakan Pak Onel langsung untuk menjelaskan keunggulan daripada produk kita. Oke, baik, selamat pagi, semoga berarti hadir. Saya coba jelaskan ya konsep desain dari Smart Hub Factory kita ini yang akan kita launching pada hari ini. Kalau kita lihat, jadi sebenarnya karakter bangunan ini masih adalah evolusi dari produk-produk kita yang sebelumnya. Jadi seperti kita tahu ya bahwa karakter bangunan industri itu kan biasanya ada 3 faktor. Jadi ada yang pasti ada manufacture-nya di area yang cukup luas, terus ada kebutuhan untuk office-nya, untuk administrasi atau paperwork-nya, terus juga kebutuhan loading unloading, warehouse. Nah, itu 3 yang biasanya ada di produk industri. Nah, sekarang kita coba tambahkan gitu feature apa lagi sih yang ada di sini. Nah, selain tadi yang disebut oleh Pak Rudi, smart building-nya, solar panel dan segalanya, juga ada nanti tambahan bahwa gedung ini atau bangunan ini bisa terpakai untuk showroom gitu. Jadi untuk produk yang mereka produksi atau apa bisa langsung dipajang di sini juga. Jadi kalau mau marketingin bisa gitu. Nah, jadi salah satu keunggulannya mungkin itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke next slide-nya. Oke, ini kalau kita lihat secara kawasan master plan, kita coba sebagai etalase itu nanti di salah satu spot kita di kita nyebutnya itu di area KIG 2 sih, kurang lebih di sini nanti lokasinya. Oke, next. Nah, ini untuk desain yang pertama. Jadi kita coba sajikan ada 2 produk. Bedanya apa? Jadi dari segi pertama sih pasti dari luas bangunannya sendiri. Jadi untuk yang tipe pertama kita nyebutnya premium. Kenapa premium? Karena ini adalah luas bangunan yang paling besar. Kira-kira luasnya sekitar 525 meter persegi. Nah, dari 525 meter persegi ini kita coba nanti bagi ada 3 lapis saja untuk layer bangunan ini sendiri. Lantai 1, lantai mezanin, sama nanti lantai atasnya. Nah, coba saya jelaskan dari sisi konsep desain fasadnya sendiri. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita coba ambil analoginya dari salah satu aktivitas manufacture yang ada di pabrik di sini gitu. Jadi tadi saya sudah coba sebut warehouse atau logistik. Jadi kalau warehouse atau logistik itu kan ada kaitannya sama packing atau peti kemas atau kontainer gitu. Nah, kita ambil dari ide kontainer itu, kita coba mainin gitu ya, tumpuk-tumpuk kontainer, kita coak ke sana sini, maju mundur, jadi bentuknya menjadi sesuatu bangunan yang mencirikan manufacture tapi modern gitu, kekinian, kontemporer istilah arsitekturnya. Nah, dari sini kita coba lihat materialnya juga kita bikin yang clean tapi juga ringan dan tidak terlalu monoton ya. Jadi ada kesan fasadnya itu juga elegan, lega, ada permainan kaca, ada juga balkon untuk yang tipe premium ini supaya orang pegawai atau karyawan yang ada di sini bisa punya waktu untuk istirahat atau dengan view yang cukup bagus. Nah, kita juga tambahkan ada semacam aksen ya untuk menambahkan efek dramatis dari tipe yang paling mewah ini yang kita coba tawarkan. Oke, next. Kita coba bahas dari segi layoutnya. Nah, seperti yang saya bilang, kita coba bikin dalam 3 layer lantai ya. Yang lantai pertama ini kita bisa lihat ada area untuk loading unloading kontainer, bisa muat untuk 2 kontainer. Terus juga ada akses untuk loading dari samping, mungkin untuk mobil atau kendaraan kecil, itu bisa mobil box atau mobil pick up. Nah, di sisi depan juga ada parkir untuk pengunjung atau mungkin untuk karyawannya ya, jadi mobil atau motor bisa ada kita selipin di sisi kanan depan. Nah, sisi depan dari bangunan sendiri ini kita siapin ada lobby atau entrance saya untuk tamu, untuk registrasi atau apa bisa dilakukan di sisi bangunan depan ini. Nah, di belakang ini nanti kita bisa langsung siapkan aktivitas untuk warehouse sama ini ya workshopnya. Nah, kita konsepnya itu
kurang lebih menghindarkan titik-titik atau kolom ya, jadi supaya area ini bisa dimaksimalin lebih maksimal. Jadi untuk kebutuhan apapun kita harapin sih bisa ditampung di area ini. Untuk ukuran coupling atau tanahnya sendiri dari tipe yang standar ini kita siapkan 20 kali 40, jadi sekitar 800 meter ya. Tapi ini yang standar, nanti variasinya ada yang sampai di 990 meter persegi. Gitu. Nah untuk yang lantai mezaninnya ini kita tambahkan atau expand untuk area office-nya. Jadi kita bisa tambahkan untuk area kerja mungkin bisa 4 atau 5 workstation untuk karyawan bisa ditaruh di sini. Nah yang lantai paling atas ini mungkin untuk area direksi atau manajer kita bisa tempatkan yang lebih private di lantai 3-nya. Nah keseluruhan lantai ini bisa melihat atau menyaksikan aktivitas yang ada di area workshop atau warehouse ini. Jadi semua kita kasih jendela ya untuk bisa lihat langsung ke bawah. Jadi ini void ini cukup tinggi, untuk dari 3 lantai ini bisa melihat semua langsung ke bawah gitu. Nah untuk specification-nya hal yang berbeda mungkin dari produk industri kita sebelumnya. Dari lantai kalau tadi lihat sebelumnya kita hanya pakai floor hardener, sekarang kita coba upgrade menjadi epoxy. Jadi kalau kita lihat yang paling gampang mungkin kalau kita lihat di parkiran mall gitu ya, lantainya kan itu kan kinclong, ada warna biru, ada warna merah atau hijau. Nah ini kita masukkan gitu, jadi pakai epoxy supaya lebih elegan untuk area ini. Selain untuk elegan tadi, kita itu juga sebenarnya untuk membuat atau untuk membuat daya dukung atau supporting dari lantai ini lebih merata gitu. Jadi tidak akan ada maintenance-nya juga lebih gampang, tidak terlalu kelihatan retak-retak atau apa yang pernah terjadi mungkin ya. Jadi kita bikin lebih dinamis gitu. Nah untuk area office sendiri sebetulnya ini sih kita keramik ini homogeneous style, jadi yang lebih lebih upgrade dari sebelumnya. Ukuran 60-60. Untuk parking area sisi outdoor ini kita tetap masih menggunakan paving block, plus nanti mungkin ada area planter box untuk tanaman. Jadi greennya atau landscape-nya tetap kita perhatikan. Untuk building structure-nya kombinasi. Untuk struktur utama tetap kita pakai baja bentang lebar, terus nanti untuk dinding pengisinya itu kita siapkan bata ringan plus plaster kaci, dan beberapa sisi untuk sisi depan, samping juga kita percantik nanti dengan permainan cladding. Jadi kayak semacam corrugated metal untuk menunjukkan ekspresi kesan dari kontainer tadi itu sendiri. Nah untuk roofnya masih sama, itu kita pakai zinc atau metal sheet. Untuk untuk daya dukung airnya sendiri masih sama, jadi disupport tekanannya sampai 10 kubik per hari. Nah untuk kebutuhan daya, karena ini tipe yang paling besar, kita siapkan sampai 16.500 VA. Saniter tetap standar seperti yang sebelumnya, kita pakai konsep duduk ya. Untuk brandnya mungkin nanti yang standar aja yang kita pernah pakai sebelumnya. Nah ini factory indoor, ini salah satu nanti feature smartnya lah ya, kita coba tampilkan. Jadi kita pakai automatic rolling door, bukan hanya di pintu sisi depan untuk di blok ini aja, tapi nanti termasuk untuk gate-nya. Jadi itu semua automatic, bisa kita aktifkan dari luar atau dari dalam. Oke, next. Nah ini tipe yang kedua yang lebih kecil, yang lebih ekonomis. Luasnya ini kurang lebih 309 meter persegi. Konsep utamanya masih sama ya, jadi kontainer, tapi ini dengan area dengan tinggi yang lebih pendek karena cuma hanya 2 lantai. Next. Nah ini kita lihat denahnya 2 lantai, ukuran tanahnya kurang lebih 16 kali 34 sorry. Lantai 1 tetap fungsinya adalah seperti yang saya sebut tadi, workshop, office, warehouse, sama showroomnya bisa taruh di sini. Nah untuk lantai 2 emang murni untuk area kerja dari karyawan itu sendiri, jadi office lah ya. Nah untuk view-nya tetap bisa langsung ke area workshop office-nya. Untuk spek kurang lebih sama dengan yang tipe yang premium, tapi mungkin hanya beda luasannya aja sama jumlah lantai gitu. Oke, next. Nah ini yang terakhir mungkin feature-feature smartnya tadi yang coba udah disounding sama Pak Rudi. Apa sih yang membedakan ini dengan produk yang sebelumnya? Jadi kayak smart SAP, SIB, TOB. Yang pertama pasti kalau kita smart building-nya. Jadi di sini kita udah suntikan lah istilahnya smart building-nya apa aja itu. Jadi contohnya kayak nanti kita menghidupkan AC. Nah itu kita bisa pakai, kita punya handphone aja aplikasi.
menyalakan mematikan lampu untuk area office bisa dari HP juga, membuka dan menutup gerbang atau rolling door tadi dari HP juga bisa. Jadi sesuatu yang memudahkan kita lah untuk mengoperasikan bangunan ini. Nah terus yang kedua yang pasti solar panel. Nah mungkin image kita sekarang ini solar panel itu masih mahal gitu ya. Nah itu memang dulu ya kita akui, tapi sekarang ini barengan dengan motor listrik atau elektrik charger ini harga semakin murah sekarang. Jadi kita coba masukin dan ternyata masih visible gitu. Nanti bedanya mungkin kalau kita lihat dari yang tipe yang premium sama yang deluxe, beda daya yang dihasilkan lah gitu. Jadi kalau misalkan kayak yang premium itu kita pakai 8 panel solar panel, nanti yang di smart dan di deluxe itu hanya 4 panel. Tapi yang deluxe atau premium itu sama-sama bisa digunakan sampai 10 jam gitu, daya yang dihasilkan oleh solar panel ini untuk kegiatan personal perusahaan gitu. Nah ini yang otomatis tadi sudah saya sebutkan, sama mungkin yang terakhir tadi skylight udah, sama ya ini turun dock ya, CCTV mungkin. Nah ini juga CCTV yang bisa nanti kita pantau langsung dari HP kita. Jadi semuanya terintegrasi dalam satu aplikasi, bisa mau CCTV, menyalakan hidupkan AC, lampu, dan pintu akses kita. Jadi keseluruhan ini kita akan berikan sebagai produk delivery standar kita di produk SMH gitu. Nah kalau mungkin kita lihat ini secara 2 dimensi ya, jadi mungkin kurang kebayang lah ya, jadi gimana sih bedanya gitu. Nah mungkin sambil disiapin kita akan coba lihatkan suasana secara visual 3D-nya. Jadi kita bayangkan kita berada di dalam gedung ini nantinya gitu, akan seperti apa sih kelihatannya. Nah ini untuk contoh 3D atau 3 render 360 area lobby dari tipe yang premium. Deluxe, ini deluxe. Nah ini suasana di main lobby-nya kira-kira seperti ini. Kita masuk, nunggu, mencatat di area lobby. Nah jadi view-nya kira-kira seperti ini, view-nya ini seperti ini gitu. Tapi dengan catatan ya ini semua mungkin nanti ada beberapa opsi yang kita tidak delivery secara standar. Contohnya mungkin kayak meja office atau apa mungkin ya nggak selengkap inilah gitu. Mungkin kita kasih ada tapi secara fungsi masih berguna gitu, masih berfungsi. Nah ini pintu akses masuk, naik untuk ke lantai mezaninnya. Oke, kita naik ke lantai 2. Nah ini area office yang di atas tadi gitu. Jadi nah ini yang saya sebutkan tadi, ada jendela yang bisa kita lihat atau kita pantau untuk kegiatan manufacturing kita di sisi production room-nya gitu. Oke, next mungkin area produksinya sendiri. Nah ini kira-kira aktivitasnya yang kita visualisasikan. Jadi ada kegiatan loading unloading, nanti mungkin ada kegiatan produksinya di tengah. Nah ini kegiatan untuk pengiriman atau penerimaan barangnya, semuanya kita udah siapkan gitu, secara zoning dan secara layoutnya. Oke, nextnya untuk yang tipe premium, ini tipe yang paling besar. Kita mulai dari lobby juga ya. Oke, sambil menunggu, mungkin desain ini kita emang belajar sih Bapak-Bapak Ibu dari produk-produk yang sebelumnya yang udah hampir 30 tahun yang kita bikin. Jadi apa sih yang kita bisa upgrade atau kita bisa tambahkan lagi di value-nya untuk bangunan ini supaya jadi lebih ekonomis, baik secara produksi atau secara finansialnya gitu. Jadi saya yakin produk ini akan benar-benar bisa diserap atau bisa berfungsi dengan baik lah untuk kegiatan perusahaan ibu atau manufacturer lobby. Nah ini saya lanjut untuk area lobbynya kurang lebih seperti ini. Nah nanti bedanya dengan yang deluxe tadi, ini karena space-nya lebih besar, jadi kita bisa tempatkan beberapa area. Jadi contohnya kayak tadi sisi kanan itu ada ruang security juga untuk surveillance sistemnya kita taruh di situ. Terus juga ruang showroom untuk contoh ini misalkan dia pabrik yang memproduksi HPL atau apa material. Jadi dia bisa tampilkan displaynya di sisi kiri tadi kita lihat contoh panel yang dihasilkan. Nah seperti ini gitu, parket atau apapun, jadi orang bisa lihat nih kualitasnya seperti apa gitu. Oke, berikutnya kita naik ke lantai mezaninnya. Nah ini area untuk karyawannya, untuk administrasi
farmasi atau apapun yang bisa difungsikan di sini. Areanya sih kalau menurut saya sih cukup besar ya, karena bisa 5-6 orang mungkin untuk beraktivitas di sini, plus ada area laparnya. Jadi sini outdoor ya untuk mereka misalkan mau istirahat sebentar atau ngobrol atau mungkin bahkan makan bisa dilakukan di sisi luarnya gitu. Oke, next di area lantai 3 ini area keseluruhan jadi ini langsung ke area workshopnya. Nah, ini kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, ketinggian ininya sendiri kalau kita lihat berarti dia bisa sampai triple loading, jadi bukan double loading lagi karena 3 lantai ya. Ini kurang lebih sampai 10 atau 9 atau 10 meter nih ketinggiannya. Jadi makanya kita bisa bikin rak ini sampai cukup tinggi segini. Dan daya dukung lantainya sendiri juga kita perhitungkan. Jadi kita nggak akan sembarangan untuk mendesain atau menyiapkan struktur lantai ini gitu. Oke, kira-kira mungkin seperti ini gambaran 3D atau suasana dari produk kita yang kita coba siapkan. Mudah-mudahan berkenan ya untuk Bapak Ibu untuk memilih atau menjatuhkan pilihan ke produk kita ini. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Rudi Subrata dan Bapak Romel Sitohang untuk pemaparannya yang begitu luar biasa. Dengan Smart Manufacturing Hub ini pun membuktikan keseriusan Jababeka Industrial Estate dalam menyambut era Industri 4.0 di Indonesia, dan hal ini juga menunjukkan Jababeka Industrial Estate sebagai destinasi bisnis industri unggulan di Indonesia. Baik, untuk Bapak Rudi Subrata dan Bapak Hianto, dipersilakan untuk naik ke atas panggung karena kita akan memulai seremoni launching. Baik, Bapak Hianto dan Bapak Rudi, nanti di layar akan ada tombol yang bisa Bapak tekan setelah hitungan dari 3 sampai 1. Baik, sudah siap Pak? Operator sudah siap? Oke, siap. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. What is the meaning of Industrial Revolution 4.0? It is an era that connects the digital and physical world. An era where distance is no longer exists. An era that change industrial pattern from time to time. Today, industries keep evolving. Technology keep innovating, creating challenges that force humans to adapt through times. Facing these fourth industrial revolution challenges, Jababeka Industrial Estate presenting Smart Manufacturing Hub, the smartest building for Industry 4.0. A smart manufacture with a larger space that gives customers the alternative to relay out as they need, either for workshop, warehouse, office, lounge, and many more that can support your smart living. Smart Manufacturing Hub, located in the most strategic location with massive infrastructure development that have unlimited access of transportation and accessibilities. Surrounded by more than 2,000 national and multinational companies, 1,200,000 population, 730,000 manpower, also 10,000 expatriates, make Smart Manufacturing Hub become your best option to grow your business. Smart Manufacturing Hub, supported with a world-class facility industrial estate, such as high-capacity electricity, Cikarang Dry Port, natural gas, telecommunication network, clean and wastewater treatment plant, and 24 hours of fire station and security system that enable manufacturers to efficiently and effectively produce their goods in this fourth industrial revolution. Smart Manufacturing Hub also equipped with modern technology
and smart building system, IoT and AI ready, electric vehicle charging system, automatic gate and rolling door, 24 hours of CCTV system, reception area, spacious office and balcony, along with skylight and louvers on the roof. A new benchmark of industrial development of world-class facilities that has fresh looks with the higher specification in finishing material which make it looks more luxurious. The smart manufacturing has wide opening, high ceiling, using solar panel, and supported by high technology known as Smart Eco Factory, which enables smart manufacturing hub to be more eco-friendly and less power consumption. An AI manufacturer that can realize all your imagination in millennial generation. And an integrated smart factory with IoT in all aspects. Welcoming the product for Industrial 4.0 with the quantum leaps, high information tech. Smart Manufacturing Hub offer you two ultimate choices of premium and deluxe building that has high education facilities with unlimited reality and sustainable power supply. A perfect place for commercial, professional, or bureaucratic work. 2 modern design of Type 525 and Type 309. Smart Manufacturing Hub is well equipped with exclusive services that designed to assist business owners in opening the unlimited business opportunities with various well-known business lines from multinational countries. Smart Manufacturing Hub can be your one-stop business solution to efficiently develop your business and facing competitive challenges of Industrial 4.0 for over 30 years. Jababeka has dedicated to help customers experiencing new ways of living. Because we are not building the landscape, but we are building the future. We are Jababeka Industrial Estate, beyond property. Are you ready to join us? Smart Manufacturing Hub merupakan bangunan multiguna pintar yang diperuntukkan bagi industri modern, di mana gedung ini telah dilengkapi oleh beragam fitur unggulan seperti Electric Vehicle Charging System, ready for IoT and AI, Smart Building System, Solar Panel, Automatic Gate and Rolling Door, Skylight and Louvers on the roof, Modern Design, CCTV 24 Hours, Fire Protection System, 2 Loading Area and Spacious Space. Bersama ini, kami pun ingin menginformasikan bahwa Smart Manufacturing Hub dapat langsung dipesan saat ini juga dengan jumlah unit yang sangat terbatas. Untuk tamu offline, dapat langsung mengunjungi tim marketing Jababeka yang berada di area teras sebelah kanan acara ini. Dan Bapak Ibu yang berada di lokasi acara saat ini dapat langsung melakukan site visit survey bersama tim marketing kami selepas acara ini. Dan untuk pemirsa yang mengikuti acara online, dapat langsung menghubungi nomor telepon marketing Jababeka di 0812 8309 0900. Saya ulangi lagi, 0812 8309 0900. Dapatkan kesempatan untuk memiliki Smart Manufacturing Hub Jababeka sekarang juga dan dapatkan penawaran terbatas dari Jababeka Industrial Estate. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan ada pengundian. Sesuai dengan janji saya dari awal acara ini, kini selanjutnya saya akan mengundi secara acak bagi pemirsa baik secara offline maupun online pada hari ini untuk mendapatkan special door prize dari Jababeka Industrial Estate. Untuk tim panitia silakan dibantu proses pengundiannya. Terima kasih. Mungkin kita undang Bapak Rudi untuk melakukan proses pengundian.
Bapak Rudi boleh memilih 5 nama dari fishbowl yang telah disediakan. Saya akan membacakan. Selamat untuk Ibu Imelda Laibahas. Selamat untuk Ibu Imelda. Iya. 4 lagi, Pak. Iya, 4 lagi. Ya, kasih tahu yang on yang mana. Selamat untuk Ibu Ivone Anggraini. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ivone. Selanjutnya, yang ketiga. Apakah yang di sini dapat atau semuanya online? Mari kita buka. Oke. Selamat untuk Tata Roma Wijaya. Online lagi? Wah, sepertinya yang offline bakal dapat yang lebih besar mungkin ya. Iya, nggak usah diundi, langsung dikasih aja ya Pak. Yang keempat, online lagi. Selamat untuk Mayor Benny. Wah, satu lagi, mungkin kali ini offline. Selamat untuk Bapak Jody. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Rudi Subrata dan juga tim yang telah turut serta dalam pengundian hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada 5 pemenang yang beruntung pada acara hari ini. Selanjutnya ada tim Jababeka Industrial Estate yang akan menghubungi Anda. Baiklah, bagi tamu yang datang hari ini, kami persilakan untuk menikmati makan siang yang telah kami siapkan setelah acara ini selesai. Baiklah, kita tiba di penghujung acara. Sangat luar biasa sekali hari ini bersama-sama kita saksikan perkembangan Jababeka Industrial Estate yang begitu pesat di tahun 2021. Jababeka Industrial Estate kembali mencetak sejarah baru dalam perkembangan industri di tanah air dengan produk inovatif terbarunya yang bernama Smart Manufacturing Hub. Kedepannya diharapkan Smart Manufacturing Hub ini dapat menjadi solusi dan jawaban bagi segala kebutuhan di era industri 4.0. Dengan segala fitur modern yang ada di dalamnya, serta dukungan beragam fasilitas kelas dunia yang hanya dimiliki oleh Jababeka Industrial Estate. Akhir kata, saya Catherine, sebagai MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak bagi pemirsa yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir acara. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam membantu pada acara hari ini. Selamat siang semuanya, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di acara Jababeka Industrial Estate lainnya. Terima kasih.